Halo semuanya, kami dari kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan tentang teks editorial. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Aurelia Viana absen 5, Kristen Gabriela absen 7, dan Gabriela Oktaviani absen 12. Selamat menyaksikan. Apa itu teks editorial? Editorial disebut juga tajuk rencana. Tajuk rencana biasanya ditulis oleh kalangan dalam atau staf redaktur media. Istilah editorial atau tajuk rencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar mengenai beberapa pokok masalah. Dengan pengertian lain, editorial atau tajuk rencana adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, ataupun kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Teks editorial atau tajuk rencana mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Berisi opini redaksi yang sedang hangat diperbincangkan. B. Berisi tentang ulasan suatu masalah yang dimuat. C. Biasanya berskala nasional. D. Menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. E. Pendapatnya bersifat argumentatif. F. Sistematis dan logis. G. Ditulis dengan perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. H. Dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, lalu pemaparan pendapat atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulis tajuk rencana. Yang keempat, terkait dengan kebijakan media bersangkutan, setiap media mempunyai perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan beragam yang menaungi media tersebut. Jenis-jenis teks editorial. Yang pertama adalah interpretatif editorial. Tujuan interpretatif editorial adalah untuk menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua adalah kontroversial editorial. Tujuan kontroversial editorial adalah meyakinkan seorang pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini, terkadang pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Yang ketiga adalah explanatory editorial. Tujuan explanatory editorial adalah untuk menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Biasanya teks editorial ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat supaya bisa memperhatikan suatu isu. Fakta dan opini dalam teks editorial. Yang pertama, fakta. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan yang benar-benar terjadi. Fakta merupakan cerminan keadaan atau peristiwa. Fakta dapat dilihat, didengar, atau diketahui banyak pihak. Fakta bisa berubah jika menemukan fakta yang jauh lebih akurat dan solid. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Kedua ada opini. Opini adalah pernyataan yang subjektif, berasal dari sikap seorang atau interpretasi fakta yang didapatkan. Opini atau pendapat digunakan untuk menguatkan pandangan atau sikap terhadap suatu peristiwa dan masalah yang dibahas. Pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Teks editorial menjadi sarana informasi dan edukasi bagi publik atau pembaca. Teks editorial membahas permasalahan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial yang terjadi dalam masyarakat. Penulis teks editorial akan memulainya dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasaannya ataupun fenomenal, dan keterbantahannya, kontroversial. Berikut langkah-langkah menyampaikan argumen atau pendapat dalam teks editorial. Yang pertama, berpikir kritis dan logis. Yang kedua, menjauhkan emosi dan subjektivitas. Yang ketiga, mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sulit dibantah. Dalam teks editorial, terdapat argumen ataupun pendapat yang dikemukakan oleh redaktur. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen sebagai berikut.
Yang pertama, argumen yang dikemukakan berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Yang kedua, argumen dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Struktur teks editorial. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua adalah argumentasi. Bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat atau reiteration, berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Banyak menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris utama yang sering digunakan adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk dijawab, namun untuk merangsang pembaca agar merenungkan suatu masalah lebih dalam. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh khalayak masyarakat seperti menengarai, pencitraan, balada, terkaget, dan seterusnya. Penggunaan kata populer juga ditujukan agar pembaca tetap rileks meskipun tulisan dipenuhi tanggapan kritis. Yang ketiga adalah menggunakan kata ganti penunjuk. Banyak menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk tempat, peristiwa, waktu, seperti ini, itu, kesini, dan begitu. Yang terakhir adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi kausalitas atau sebab akibat, seperti sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu. Yang terakhir, ada penyusunan teks editorial. Langkah-langkah dalam membuat teks editorial, langkah-langkahnya yaitu memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat, menyesuaikan topik dengan pembaca, menyunting teks editorial. Unsur-unsur dalam menyunting. Yang pertama ada ejaan, yang kedua tanda baca, ketiga diksi, keempat kalimat, dan kelima menyunting kepaduan paragraf.